Berikutnya akan ada insights tentang maximize your distribution by planning better, dan sesi ini akan disampaikan oleh PT Indo Sistem Global. Oke, terima kasih saudara-saudara, selamat siang. Mungkin pertama-tama saya perkenalkan diri saya Ricky Utomo, saya CTO dari PT Indo Sistem Global. Pada kesempatan Business Partner Summit kali ini, saya akan membawakan our experience mendevelop product solution untuk road management and optimization solution. Sebelum masuk ke dalam inti solution, mungkin perkenankan saya memperkenalkan sedikit tentang our company. Ya, company kita sudah berjalan sejak tahun 2002. Diawali dengan para founder kita mendevelop di Silicon Valley Company di USA. Nah, sampai hingga di 2010 kami mulai masuk ke Indonesia dan membangun satu perusahaan di Indonesia yang bernama Indo System. Dan sampai saat ini kami sudah melayani baik itu enterprise atau startup klien, dan kita saat ini di-empowered oleh 80 lebih IT engineers yang komit untuk meningkatkan implementation dan memberikan solusi-solusi information technology kepada klien-klien kami. Sejak dari awal, our vision dan mission sangat jelas sekali bahwa kami berusaha untuk berkontribusi pada industri secara global dengan memberikan trusted dan solution untuk improve value dari our client. Dalam perjalanan kami hingga saat ini, kami dipercaya oleh beberapa klien. Kalau kita lihat di dalam slide, kita bisa lihat bahwa segmentasi our client bermacam-macam. Ada dari startup, ada dari mining industry, ada dari retail, financial, sampai ke agriculture. Ya. Di sana kita bisa lihat beberapa brand-brand seperti Grab, dan brand financial industry seperti Hino. Kami cukup capable untuk membantu mereka hand in hand dalam men-solve solusi-solusi teknologi mereka. Kalau berdasarkan our service and our capability sampai saat ini, kita bisa kelompokkan our service dan capability saat ini ada 3 pilar. Diawali dengan design thinking, di mana pada pilar ini kami berusaha duduk bersama klien, memecahkan solusi-solusi mereka, start from the idea, kemudian kami design dan hingga sampai mock-up. Nah, kemudian bila sudah terjadi mock-up, kami akan melanjutkan ke dalam application development, di mana disinilah kami merealisasikan ide-ide yang sudah disampaikan pada design thinking menjadi real product atau solution yang bisa benar-benar digunakan dalam industri. Selain itu, kami juga memberikan layanan seperti system integrators, di mana kami memberikan solusi berupa existing solution yang ada di market yang bisa dimanfaatkan oleh klien kami dengan cepat. Masuk ke topik utama, jadi seperti yang kita awal tadi, road management and optimization solution adalah hasil produk co-creation kami dengan partners kami yang merupakan expertise industri di logistik yang dikenal dengan nama Logicnesia. Oke. Apa yang mendasari pembangunan dari solusi ini adalah
pastinya Logicnesia partner kami menyadari bahwa dengan adanya evolution industri, evolution di bisnis saat ini, maka cara bisnis, industri untuk melakukan delivery, perpindahan barang atau logistik itu berubah, sehingga di mana dibutuhkan terobosan automation yang bisa mengimprove bisnis proses dan bisa mereduce cost dengan lebih baik. Dengan our services, ya, sit down together dengan Logicnesia, di mana Logicnesia sudah cukup memiliki pengalaman dan expertise dalam industri logistik. Di sana Logicnesia menginginkan membangun satu solusi dengan teknologi dan di mana teknologi tersebut bisa meningkatkan dan memanage utilisasi dari kendaraan-kendaraan dan routing, sehingga cost dari delivery itu bisa menjadi lebih efisien dan lebih turun. Nah, kemudian dengan core kompetensi kami di teknologi, kami duduk bareng bersama dengan partners kami membangun teknologi ini dari scratch. Kita bangun, kita melakukan design thinking, kita melakukan development sampai menjadi satu teknologi yang bisa menjawab kebutuhan dari industri logistik terhadap optimization yang saat ini kami kenal dengan nama Armos. Apa yang sebenarnya ingin dijawab oleh kami waktu mendevelop this solution? Jadi ada beberapa hal yang kami identified sebagai industrial challenge pada awal itu, di mana yang pertama adalah dunia transportasi atau logistik pada umumnya saat ini butuh meningkatkan pelayanan terhadap customer karena disebabkan oleh semakin meningkatnya kebutuhan terhadap layanan tersebut, ya kan? Kita bisa tahu di mana akhir-akhir ini dengan semakin hype-nya e-commerce, ya kan? Di mana semakin hype-nya e-commerce, terus logistik itu semakin meningkat, ya kan? Sehingga dengan metode yang konvensional saat ini, mungkin yang masih manual dan segala macam, hal ini sudah dirasa tidak efisien, ya kan? Jadi banyak sekali pemain-pemain logistik itu sangat kesulitan untuk mengelola itu, dan itu yang kita address bahwa butuh teknologi, butuh suatu mekanisme sistem yang bisa membantu mereka untuk mengoptimize cara mereka. Paling sederhana adalah melakukan routing. Terus yang kedua adalah kita melihat bahwa dengan size, dengan ukuran coverage area, terutama di negara kita yang terdiri atas berbagai macam kepulauan, ya kan, di mana menghandling logistik dari satu titik ke titik yang lain itu diperlukan berbagai macam moda transportasi, ya kan, untuk menyatukan, mengintegratedkan semua information itu menjadi satu integrated information yang saling berkaitan. Itu adalah suatu hal yang kompleks saat ini, ya kan, di mana untuk membawa satu barang dari misalnya dari Jakarta ke pulau lain, ke Irian Jaya, moda transportasinya bisa berbagai macam, mungkin dari truk, kemudian kereta api, atau kemudian naik ke kapal dan harus naik pesawat gitu. Itu saat ini masih belum ada satu solution integrated yang bisa melihat itu secara holistik, ya.
Jadi masih silo-silo. Itu yang kita juga mengadres, itu menjadi challenge yang saat ini masih ada di dalam industri. Terus yang ketiga adalah masalah bagaimana banyak sekali logistik company merasa bahwa utilisasi dari aset-asetnya, utilisasi dari truknya, mungkin utilisasi productivity dari drivernya itu masih belum optimal gitu. Ada di satu sisi kita lihat di industri, ada satu sisi company logistik bisa jadi punya banyak truk tapi tidak punya supir gitu. Tapi ada satu sisi lain mungkin ada supirnya tapi truknya nggak ada gitu. Jadi hal itu yang mengakibatkan karena tidak ada integration antar aset-aset tersebut sehingga utilisasinya bisa jadi rendah gitu. Dan karena tidak ada mekanisme sistem informasi yang bisa memonitoring itu, banyak sekali pemain logistik mengandalkan mekanisme manual di mana banyak aset-aset itu bisa menjadi permainan oknum-oknum internal mereka. Terus yang keempat adalah masalah monitoring, ya kan? Di mana visibility pelaku logistik terhadap pelaku ataupun customer terhadap proses dalam delivery itu saat ini dirasa dalam beberapa hal masih tidak real time, sehingga proses resiko dan segala macam itu masih belum bisa ditekan. Nah, harapannya dengan solution kami bisa menjawab dengan solution yang lebih real time, kami bisa menjawab dan mencegah resiko-resiko yang terjadi dalam proses delivery logistik. Apa solusinya? Nah, bersama dengan partner kami mengembangkan satu solusi yang kita kasih nama ARMOS, Road Management and Optimization Solution, di mana solusi ini kita harapkan bisa mengautomated dan mengoptimize bisnis proses, ya kan? Satu, apa sih yang kita tawarkan? Satu, harapannya dengan solusi ini kita bisa mengimprove utilisasi dari aset-aset transportasi kita. Mungkin kalau dalam konteks awal ini kami masih mengcover di area truk, jadi aset-aset truk kita bisa lebih fully utilized, ya kan. Terus kita bisa men-streamline bisnis proses, ya kan, menjadi lebih automated. Terus harapannya nanti at the end of the day solusi ini bisa membantu meningkatkan revenue karena kami bisa memaximize loading capacity dan bisa mereduce cost, ya. Dan di mana all together dengan solusi ini pun pelaku-pelaku industri logistik diharapkannya bisa juga melihat bagaimana visibility dari kapasitas loading dari truk-truk yang mereka miliki. Apa sih yang menjadi key features dari solusi kami? Satu adalah integration, di mana solusi kami bisa berintegrasi dengan sistem ERP ataupun sistem yang ada di dalam atau yang sudah digunakan oleh pelaku industri, sehingga proses ini mengurangi error yang disebabkan oleh manual operation, ya kan, di mana integration dari ERP system itu bisa langsung loading masuk ke dalam sistem kita untuk diolah. Yang kedua adalah kita juga sudah mendesain suatu logic optimization algorithm, di mana semua order atau semua workload yang masuk ke dalam ARMOS itu bisa dikalkulasi
ya kan, bisa dikalkulasi, bisa didistribusi dengan berbagai macam parameters, ya kan, apakah itu nanti dilihat dari jenis barangnya, apakah itu dilihat dari time delivery-nya, sehingga itu bisa menjadi sehingga proses distribusinya bisa menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Terus yang ketiga adalah all the information yang masuk ke dalam sistem kita itu bisa secara cepat, all information bisa secara cepat dilihat atau dimonitor oleh pelaku industri, sehingga jika terjadi sesuatu ataupun resiko itu bisa di-handle dengan cepat, sehingga itu optimize customer satisfaction dan customer loyalty. Kalau kita lihat bagaimana cara kerjanya our system secara general, mungkin kalau di sisi sebelah manual itu adalah praktis yang pada umumnya kita temuin pada pelaku-pelaku logistik tracking lah di Indonesia. Jadi mungkin pada awalnya stepnya dimulai dari multi source data yang didapatkan, yang mereka dapatkan dari berbagai macam sistem, bisa dari sistem order, sistem ERP-nya, ya kan, untuk order proses pengiriman. Nah, kemudian tahap kedua di sana ada proses, biasanya tim mereka akan mencoba mengidentify dulu truk-truk mana yang available pada saat itu, ya kan, dilihat yang mana yang availability truknya. Mungkin pada prakteknya itu dilakukan manual, supirnya ditelepon satu-satu gitu. Ditelepon satu-satu, bisa jalan nggak besok, bisa berangkat nggak besok, terus dicek capacity truknya dan segala macam, ya kan. Kemudian pada saat nomor 3, begitu truknya datang ke location, maka diatur gitu proses ordernya, proses penyusunannya, sehingga bisa maximize dari truck capacity. Sehingga itu tidak bisa di planning dulu di awal. Kadang-kadang truk yang diharapkan dengan truk yang datang bisa jadi berbeda, ya kan. Kemudian tahap keempat baru pengesainannya itu terjadi juga kadang-kadang di lapangan, ya kan, tergantung nanti waktu, tergantung nanti negosiasi di lapangan, hal itu bisa terjadi. Itu adalah praktis-praktis umum yang terjadi di manual. Tapi dengan Armos, ya kan, dengan Armos nantinya apa yang kami lakukan adalah kita melakukan automation dan optimization, di mana order-order itu langsung datang dari source system seperti ERP masuk ke dalam sistem kami. Kemudian tahap pertama yang kami lakukan adalah kami melakukan geomapping, ya kan, dan clustering. Jadi kita melakukan geomapping dan clustering terhadap destination, terhadap source, ya kan, sehingga kita tahu nih posisi-posisi lokasinya, kita tahu jarak-jaraknya dari sumber dan segala macam. Kemudian kami juga akan setelah semuanya sudah di mapping, setelah semuanya sudah dialokasikan, kita juga ngecek truknya, segala macam angkutannya dan segalanya itu sudah match, maka kami baru masuk ke dalam proses optimization, ya kan. Di sini kami melihat route-nya lewat mana, masuk sektor mana dan segala macam. Kita lakukan perhitungan di sana secara automated, dan itu pun mostly juga tidak ada involvement manual lagi, ya kan. Sampai nanti
setelah itu dioptimize, kemudian kami akan mendistribusikan ini, akan mendorong penugasan-penugasannya untuk pengiriman itu langsung ke driver-drivernya. Jadi driver-driver nanti langsung menerima ke dalam mobile apps mereka, kemana mereka harus ngantar, kapan, terus first dropnya di mana, second dropnya di mana, third dropnya di mana, terus nanti mereka harus kembali ke pools yang mana, itu semua sudah well organized. Nah, setelah itu nanti di execution, teman-teman atau tim yang ada di back office atau tim supervisor mereka bisa memonitoring dan men-tracking proses tersebut berjalan. Jadi itu pun dimonitoring dan tracking secara near real time. Jadi begitu nanti dropnya sampai, maka status dari application supir juga sudah berubah. Status di aplikasi, status di sistem juga sudah sampai drop 1, drop 2, drop 3, itu pun semuanya bisa ke cover. Nah, dengan cara seperti ini kami berhasil mencoba melakukan simulation. Jadi kita berhasil melakukan simulation pada satu customer kita. Jadi kita mencoba melakukan simulation ada dengan 2 skenario. Jadi pada skenario pertama adalah skenario di mana kami sebut adalah fixed route. Jadi truk itu sudah setiap truk yang datang atau setiap truk yang mereka miliki itu setiap hari sudah memiliki fixed route. Jadi rute yang pasti gitu. Jadi truk A itu pasti jalannya lewat poin ini, poin A, B, C, D. Nanti truk B pasti E, F, G, H gitu. Jadi itu sudah fixed route. Nah, kita akan bandingkan dengan mekanisme optimization yang kami lakukan dengan dynamic route optimization. Ya kan? Dari hasil simulation kita terhadap real data yang mereka miliki, jadi terhadap real data yang mereka miliki, kami berhasil melakukan optimasi almost 32% dari cost, ya kan? Bahkan delivery-nya pun menjadi lebih cepat gitu. Jadi di situ kita bisa lihat hasil dari our optimization. Oke. Nah, sekarang apa sih yang teknologi apa sih yang kami gunakan untuk membangun road optimization dan road management dan optimization ini, ya kan? Ini adalah sedikit gambaran arsitektur teknologi yang kita pakai saat ini, di mana our system itu bisa mengkonsum multiple data, multiple jenis data dari berbagai macam sumber, apakah itu dari text file, apakah itu dalam bentuk SLS, ataukah itu dalam bentuk database, ya kan? All the data masuk ke dalam sistem kita, di-pump in dalam sistem kita, ya kan? Kemudian di sistem kita menggunakan IBM Information Technology Database. Salah satu concern kami memilih database ini karena database ini satu database tapi memiliki multiple capabilities. Apakah nanti bisa digunakan sebagai spatial database, apakah itu bisa digunakan sebagai relational database, ya kan? Nah, solusi kami saat ini kami bisa taruh, apakah nanti mau ditaruh itu di cloud atau mau ditaruh di on-premise client. Nah, setelah all the data pump masuk ke dalam our Informic database, kami mulai menjalankan optimization engine yang kami develop dengan Java base. Kami optimization engine ini bekerja dengan pendekatan rule based optimization. Jadi semua rules
yang menjadi concern untuk melakukan optimization, misalnya tipe produknya, dimensi produknya, tipe angkutannya, rutenya, waktu jarak tempuhnya, ya kan, estimated time arrival-nya semua kita perhitungkan, ya kan. All the optimization engine ini nanti by the end of the day hasilnya akan didorong ke dalam driver mobile application. Jadi nanti hasil dari distribusi pembagian trackingnya akan didorong ke dalam driver, di mana driver lewat application-nya driver langsung bisa ngelihat di sana ada apa aja, ada penugasan apa aja, dan juga di back office atau di back end, route planner pun bisa melihat dan memonitor bagaimana execution dari planningnya dia secara real time. Ya. Jadi ini adalah gambaran dari teknologi high level dari teknologi yang kami gunakan. Pada waktu mendesain ini tentunya kami sudah mempertimbangkan berbagai macam aspek seperti security aspeknya, bagaimana privacy, apakah itu nanti mau ditaruh di cloud, apakah di premise, kami tetap pertimbangkan itu. Terus kami juga tidak lupa untuk mempertimbangkan bahwa ini possible untuk di scalable, artinya semakin banyaknya orders dan kompleksitas rules-nya gitu, maka compute power-nya kita mungkinkan untuk scalable dan mudah diakses gitu, apakah dari mobile application, apakah dari web application. Kami sadarin bahwa perjalanan ini masih panjang, jadi perjalanan kami masih panjang, di mana kami memiliki roadmap ke depan, harapannya bisa membawa supply chain 4.0 to Indonesia. Dan kami masih ada di early stage, yaitu adalah tahapan route planning, di mana ini merupakan tahapan awal dari 5 tahapan, seperti nanti tahap 2 kita akan logistic planning, sudah habis itu multimoda planning, multimoda, terus masuk ke warehouse optimization dan network modeling. All the thing adalah hal yang menjadi roadmap kami ke depan untuk terus mengembangkan produk-produk ini. Dan hopefully kalau nanti ada teman-teman yang berminat untuk berkolaborasi, kita bisa mempercepat ini sehingga kami mendapatkan banyak case-case study dari pelaku-pelaku industri dalam mengimplementasikan our solution. Oke, so ini adalah our context, ya. Ini ada Indosystem, so any inquiry bisa dicatat, bisa dikirim ke sini, dan kemudian saya rasa sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa mampir bisa drop message ke kami. Terima kasih.